to that Russian news. Go hard and pretty. I pull you in like boom box. Spin you around, no stopping now. Body talk, don't need no block. We just bouncing. April 1998, Jakarta memanas. Mahasiswa turun ke jalan. Rezim yang berkuasa 32 tahun sedang di ujung nafas. Dan tidak ada orang yang menyangka bahwa 1 bulan sebelum Soeharto lengser, terbit sebuah novel setebal 195 halaman yang justru meledak lebih dulu, bukan di jalanan, tapi di ruang baca orang Indonesia. Judulnya cuma satu kata, Saman. Dan penulisnya seorang mantan jurnalis yang baru saja kehilangan pekerjaannya karena medianya dibredel pemerintah. Menulis buku itu hanya dalam 7-8 bulan. Namanya Ayu Utami. Kira-kira siapa ya Ayu Utami dan kenapa dia bisa menulis ini? Sebelum masuk ke ceritanya, penting untuk tahu bahwa Ayu Utami bukan menulis novel ini dalam ruang yang kosong. Beliau adalah seorang jurnalis yang bekerja di era ketika berita bisa dibungkam kapan saja oleh negara. Ketika ruang untuk bicara di media dipersempit, ia pindah ke medium. Dia bicara lewat fiksi. Dan hasilnya, menang sayembara roman Dewan Kesenian Jakarta tahun 1998. Lalu, terjual lebih dari 100.000 eksemplar, angka yang untuk novel sastra serius di Indonesia. Nyaris tidak masuk akal, tapi yang bikin Saman diingat bukan cuma angka penjualannya. Yang bikin ribut adalah caranya bercerita. Ceritanya berpusat pada seorang laki-laki bernama Athanasius Wisanggeni, seorang pastor muda yang ditugaskan ke sebuah desa kecil bernama Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Di sana, ia tidak hanya berhadapan dengan tugas rohani, dia berhadapan dengan ketimpangan yang telanjang, seperti petani karet yang tanahnya dirampas oleh perusahaan besar berkat restu aparat, dan seorang gadis bernama Upi, penyandang disabilitas, yang oleh keluarganya sendiri dirantai kakinya di sebuah kandang karena warga desa takut dan tak tahu harus berbuat apa. Wisanggeni tidak tinggal diam, dia membela para petani itu, dan di negara yang represif membela orang kecil bisa berarti satu hal, kamu bisa jadi musuh negara. Dia diburu. Untuk selamat saja, identitasnya diganti. Dari seorang pastor, dia berubah jadi seorang aktivis buron dengan nama baru, Saman. Nah, di titik inilah cerita melebar. Karena Saman ternyata berhubung dengan 4 perempuan yang sudah bersahabat sejak SD, yaitu Laila, Sakuntala, Cok, dan Yasmin. 4 perempuan ini bukan pelengkap cerita, mereka justru jadi jantung dari novel tersebut. Masing-masing membawa persoalan yang di tahun 1998 hampir tak pernah diucapkan secara terbuka oleh tokoh perempuan dalam sastra Indonesia. Laila, yang jatuh cinta pada seorang lelaki beristri bernama Sihar dan bergulat dengan pilihan moralnya sendiri. Sedangkan Yasmin, pengacara cerdas yang justru diam-diam membantu menyelamatkan Saman dari kejaran negara. Lalu Sakuntala yang memilih pergi jauh ke New York seolah mencari ruang yang tak bisa dia temukan di tanah airnya sendiri. Dan tokoh Cho yang bicara soal tubuh dan seksualitasnya sendiri tanpa rasa bersalah, sesuatu yang waktu itu dianggap nyaris tabu untuk ditulis oleh perempuan. Ayu Utami menyusun semua ini bukan dengan alur lurus dari A ke Z. Dia melompat dari masa kecil ke dewasa, dari satu sudut pandang ke sudut pandang lain. Dari surat-surat pribadi ke narasi orang ketiga, buat pembaca tahun 90-an yang terbiasa dengan sastra yang rapi dan sopan. Ini terasa seperti mengejutkan, bahkan menjadi gangguan. Dan justru disitulah kekuatannya, yaitu bentuknya sendiri adalah pemberontakan. Di masa Orde Baru, ada 2 hal yang dijaga ketat oleh negara, yaitu kritik terhadap kekuasaan dan pembicaraan terbuka soal tubuh perempuan. Saman menyentuh dua-duanya sekaligus dan menyentuhnya dengan bahasa yang lugas, bukan bahasa yang berbisik-bisik dengan penuh eufemisme, seperti karya-karya sebelumnya. Sastrawan senior seperti Sapardi Djoko Damono mengakui bahwa cara Ayu Utami menyusun narasi belum pernah dicoba oleh penulis Indonesia sebelumnya. Bahkan Pramudia Anantatur disebut turut terusik secara kreatif oleh novel ini. Tapi bukan berarti semua orang bertepuk tangan. Buku ini juga dikecam sebagai terlalu vulgar, terlalu berani, dan sebagian orang menuduhnya sengaja mengejar sensasi. Perdebatan itu sendiri justru membuktikan satu hal, Indonesia belum siap dengan suara perempuan yang bicara sejujur ini. Nah, sekarang, kenapa novel ini penting bukan cuma sebagai cerita, tapi sebagai penanda sejarah sastra? Coba perhatikan waktunya. Saman terbit April 1998,
persis 1 bulan sebelum Soeharto mundur pada 21 Mei. Yang artinya, novel ini lahir di ambang keruntuhan sebuah rezim yang selama 3 dekade mengontrol ruang bicara publik termasuk sastra. Begitu reformasi pecah, sensor melonggar, dan tiba-tiba ada ruang yang dulu tertutup rapat. Saman berdiri di ambang pintu itu sebagian lahir sebelum pintu terbuka, tapi jadi salah satu karya pertama yang melangkah masuk begitu pintunya terbuka lebar. Dan dampaknya nyata. Novel ini memicu gelombang yang oleh kritikus sastra dijuluki sastra wangi. Istilah yang awalnya dilontarkan secara merendahkan, tapi kemudian melekat pada generasi penulis perempuan yang berani menulis tentang tubuh, seksualitas, dan politik dengan bahasa mereka sendiri tanpa sensor diri. Nama-nama seperti Dewi Lestari dan Jenar Maesa Ayu ikut muncul di gelombang ini. Fenomena inilah yang oleh para pengamat sastra dianggap sebagai kritik tolak lahirnya Angkatan 2000. Angkatan yang menandai pergeseran besar dari sastra yang terikat konvensi Orde Baru menuju sastra yang lebih personal, lebih berani secara bentuk, dan lebih terbuka bicara isu gender, tubuh, dan juga kekuasaan. Jadi, kalau ditanya kenapa masih membahas satu novel dari tahun 1998 di ruang kuliah hari ini, jawabannya sederhana. Novel Saman bukan cuma cerita tentang 5 orang yang saling terkait, ia adalah dokumen tentang bagaimana sastra Indonesia berubah. Bentuk tepat di detik ketika negaranya juga bisa berubah bentuk. 1 bulan sebelum reformasi meledak di jalan, reformasi kecil sudah lebih dulu meledak di atas kertas. Dan mungkin itulah alasan kenapa hampir 3 dekade kemudian kita masih membicarakannya. Bukan karena ceritanya tentang 5 orang yang rumit dan saling jatuh cinta, tapi karena Saman ini membuktikan bahwa kadang keberanian untuk menulis dengan jujur bisa datang lebih dulu daripada keberanian untuk bicara di jalanan.